Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita katakan kepada Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pemimpin rohani. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, jika sebelumnya Paulus memberikan syarat untuk menjadi seorang pemimpin jemaat, selanjutnya dia juga memberikan syarat-syarat untuk menjadi seorang diaken. Sidang jemaat Tuhan, tugas seorang penilik berpusat pada pelayanan firman Allah dan doa, sedangkan tugas diaken adalah mengurus hal-hal jasmani jemaat. Mereka akan bekerja di depan umum serta diberi kepercayaan yang sangat besar. Meskipun tugas penilik dan diaken berbeda, syarat untuk menjadi keduanya pada dasarnya sama saja. Sidang jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan, yang pertama, syarat-syarat bagi seorang diaken mengenai pribadi, dia harus terhormat, yakni orang yang berwibawa,
Dia bukan orang yang perkataannya tidak dapat dipercayai. Dia suka mabuk atau serakah. Hal ini berhubungan dengan tugas diaken, yakni mengelola keuangan gereja. Selain itu, dia harus menjaga keteguhan iman dalam kesucian hati, serta teruji sebagai orang tak bercacat. Kedua tugas diaken adalah agar dia terhormat pemimpin rohani dan menjadi seorang pemimpin rohani. Dalam tugasnya sebagai diaken adalah mengenai hubungan dengan keluarga. Dia adalah suami dari satu istri yang adalah orang terhormat dan dapat dipercaya. Dia juga dapat mengurus keluarganya dengan baik, sidang jemaat Tuhan. Bukan keluarga yang broken home atau keluarga yang amburadul. Pada bagian akhir Paulus memberikan semangat bahwa mereka yang memenuhinya dengan baik akan memperoleh kedudukan yang baik pula. Dan inilah yang mendukung pemberitaan Injil Kristus kepada semua orang, sidang jemaat Tuhan. Jika kita melihat sidang jemaat Tuhan dengan seksama, semua syarat tersebut mungkin sebagai orang akan menganggapnya terlalu berat. Tetapi fokus kita di sini bukan pada syarat-syarat itu, melainkan pada Tuhan. Tentu kita menyadari bahwa pada dasarnya, sidang jemaat Tuhan, kita semua adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Jika kita memandang pada diri sendiri saja, tentu kita tidak akan sanggup dan tidak layak. Akan tetapi, sidang jemaat Tuhan, jika kita memandang kepada Tuhan, kepada Kristus, kita akan dilayakkan oleh karena anugerahnya. Semuanya syarat ini kita terima karena kita hendak bersaksi tentang kasih Kristus dalam kehidupan kita dan kepada orang lain. Kita harus memiliki kehidupan yang baik, bukan sebatas supaya diri kita dipuji dan dihormati karena kita adalah seorang pelayan Tuhan, seorang diaken pimpin jemaat, ya, bukan, tetapi sebatas supaya diri kita berharga di mata Tuhan. Persyaratan yang ketat sekalipun akan kita ikuti dengan kerelaan hati sepenuhnya supaya kita sanggup memberitakan Injil kepada orang lain dan tidak sampai mempermalukan Tuhan yang kita layani. Itu yang penting, sidang jemaat Tuhan. Itu yang penting. Pemimpin rohani akan terhormat kalau dia memberikan suatu dampak yang baik, memberikan teladan yang baik, baik itu penilik jemaat, baik itu diaken dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Dia sebagai pemimpin rohani dalam gereja menjadi panutannya, akan selalu akan memberikan contoh yang baik, bukan memberikan contoh yang buruk, ya. Mereka adalah cerminan daripada jemaat, ya, sidang jemaat Tuhan, agar pelayanan berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan hubungan dalam gereja akan terjalin erat. Inilah yang diinginkan Tuhan untuk kita, dan inilah diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Timotius. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita tahu syarat-syarat itu memang kita tahu tadi sudah sangat berat, tetapi kalau kita melakukannya dengan sukacita yang daripada Tuhan, kita rela berkorban, kita rela dipakai oleh Tuhan, semuanya akan terasa ringan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita pun sebagai jemaat akan memberikan contoh yang baik dan menjadi pemimpin rohani yang baik di dalam keluarga kita, lingkungan kita, dan golongan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami sebagai pemimpin rohani di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam lembaga apapun, kami mau selalu memberikan contoh yang baik dan kami mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau kami dipimpin oleh Tuhan, kami akan memimpin dengan baik dan bijaksana. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.